nanti sebut dari Bapak. Yang contoh lagi. Contoh kasus-kasus yang ini baru yang pertama semuanya. Kita akan menjual contoh yang kedua. Yang kedua itu mereka kayak saudara. Ada seorang meninggal, kemudian punya suami juga, masih ada. Kemudian dia punya dua saudari kandung. Kemudian ada dua saudara seibu lain bapak. Kalau baca namanya enak tabel bawa tabel. Suami tidak punya anak dan suami. Saudari kandung itu kalau di tabelnya poin yang ke-13 itu saudari kandung itu dapat 2/3. Kalau satu separuh, 2, 3, 4 berarti. Saudara seibu poin 16 kalau kita utama 16 dari tabelnya itu dapat 1/3. Nah sekarang berapa penyebutnya? Sama. Suami dapat 3, saudari kandung 6 bagi 3, 2 dan 4 2. Ini berapa? 3 tambah 7 7 tambah 2 9. Sama ini harta orang sempurna. Ada bagi 9 teman-teman sama tadi sama dengan cara menaikkan penyebut menjadi 9 sehingga nanti ini 3/9 kali berapa? 4/9 kali berapa? 2/9 kali berapa? Nah ini rumusnya. Jadi setiap aset terjual, jadi membagi warisan itu harus dinilai dengan harga, nggak bisa dengan barang. Oh tanah nggak dibagi tanah per meter, karena akan nggak adil. Yang terdekat dengan akses jalan lebih mahal, dinilai semuanya. Dinilai semua. 1% nilai. Ini rumusnya ini karena ini terjual, ini terjual. Jadi satu ini rumusnya sama. Nah ini beberapa contoh sekarang saya akan sampaikan jelaskan Bapak Ibu yang ada kasus-kasus kita akan tuliskan di sini dan kita bagi sesuai aturan. Ada yang tanya bahwa Bapak tadi? Yang meninggal istri, suami. Jadi yang meninggal istri, suami masih hidup. Suami. Anaknya berapa Bapak? 2 perempuan semua. 2 anak perempuan. Kemudian ada bapak, ibu, lihat ada saudara. Istri yang meninggal ini punya saudara berapa? Yang hidup 1 laki-laki, 2. Ada 3 berarti, 3 saudara, 1 laki-laki, 1 plus 2 perempuan. Kita lihat kalau kita tabelnya apa? Suami ada anak lagi, berarti dapat berapa? 1/4. Anak perempuan kalau 1 dapat separuh, 2 sampai 10 dapat 2/3. Saudaranya menerima sisa. Jadi ketika satu keluarga itu anaknya perempuan saja, maka sisanya ke samping. Kalau bapak ibu punya darah tanya anak perempuan, maka bapak ibu potensi dapat warisan. Kalau anak laki-laki jangan. Dan kalau perempuan maka jangan dapat. Nah sisa hingga apa penyebutnya berapa ini? 4, 3, 12 tetap ya 12. Remnya 12. Dapat 3, 12 bagi 2 ada 4 kali 2 8. Sisanya 3 tambah 8 11 1. Jadi suami dapat 3/12 kali berapa? 8/12 kali berapa dibagi 2 nanti? Nah sisanya 1/12 kali berapa? Cuman karena ini jadi nanti hasil dari saudara ini kan laki-laki perempuan 2/1 Bapak. Saudara laki-laki 2 bagian
Jadi maka ini karena 3 orang ini laki 1 berarti nanti dibagi 4 bagian. Laki-laki 2 bagian, perempuan laki-laki 2 bagian. Jadi ada kasus lain mungkin membacakan. Gimana? Harta yang dibagi cuma masyarakat. Ya. Jadi begini, dalam kalau orang berkeluarga dari amal harus dipisahkan masing-masing. Maka suami itu nggak boleh digabungkan. Misalkan, maka sekarang itu ada model namanya perjanjian pranikah, itu boleh. Benar. Jadi maka dan sementara kebutuhan keluarga semua tanggung jawab suami. Maka kalau istri punya harta itu utuh, kecuali sekalian bantu suami. Karena apa kalau digabungkan kan mesti akan terdolim. Contohnya atau misalnya suami istri sama usahanya kerjanya digabungkan. Nah ketika suami meninggal terhimpun harta 1 M. Ini harta sama sebarang ini karena dari 0 berangkat bisa. Nah suami meninggal, istri dapat berapa? Ini punya anak 1 laki-laki. Istri dapat berapa? 1/8 kali 1 M 125 juta. Padahal milik dia 1/2 M, mestinya 1/2 M plus 1/8 kali 1/2 M. Negara digabungkan, istri kembali. Sama ketika yang meninggal istrinya. Misalnya istri meninggal, suami karena punya anak, utama dapat 1/4, berarti dapat 250 juta saja. Mestinya harga dia 500 juta plus 1/4 gara-gara. Maka sekali lagi ini nggak boleh digabungkan, dipisah. Kalau digabungkan mereka dapat hidup pun repot kok. Karena ada penyakit ketika suami istri gabung diajak ke rumah, kemudian cerai, yang keluar rumahnya apa kira-kira? Rumah dibagi, nggak mungkin ya. Maka dibagi dari awal dipisahkan. Nah, jadi yang dibagi ini harta yang meninggal saja. Maka orang meninggal harus segera data asetnya apa saja. Baik asetnya masih bergerak atau masih ada di kucing di atas data. Nah, cuma kadang-kadang memang mungkin ada aset-aset yang nggak harus. Misalnya menuruti orang bapak meninggal pom bensin nggak berbagi apa. Tapi tidak ditulis pom bensin ini merupakan harta warisan bersama. Istri dapat sekian, anak sekian, setiap dari dividen dibagi sebagai bagi. Tapi tetangga kertas yang berkekuatan. Jadi yang dibagi itu artinya meninggal dan hidup jangan dibagi. Istri masih hidup, rumah kita dibagi. Ini ada yang pertanyaan apa? Kalau yang meninggal ini dari awal itu status ibu rumah tangga. Kerja. Hartanya yang meninggal itu gimana gitu ya? Punya harta nggak? Ya dari nol meninggal. Ya nggak punya harta, jangan dibagi apa? Nggak apa? Jangan masalahnya suami nggak berbicara masuk ya, kalau dia nggak punya apa-apa. Jadi sekecil apapun itu warisan. Maka istri masa aja suaminya nggak berikan apa-apa istrinya, masih nggak bekerja. Atas kehidupannya bukan usaha nggak terasa. Kalau nggak ada warisan, nggak ada harta, dan dalam Islam orang nggak menanggung hutang, nggak mewariskan hutang. Orang mewariskan aset nggak ada hutang, hutang kalau nggak sendiri. Maka itu hutang itu tertata, sehingga orang meninggal hutangnya dikurangi dari hasil, jangan dibagi dulu warisnya, dibagi hutang. Hutang itu harus tercatat. Karena apa? Kalau tercatat, seorang meninggal masuk sebagai waris, nanti dia punya hutang, dibayar dengan ibadahnya. Maka si istri itu harus tahu tentang suaminya, meskipun nggak harus tahu berapa penghasilan suaminya. Sama, suami harus tahu tentang istrinya. Karena apa? Ini akan mengurangi harta. Asetnya itu kalau hutang tercatat, maka sebagai waris punya hutang dibayar dengan ibadah. Tercatat. Ayat terpanjang Quran itu surat Al-Baqarah 282 tentang hutang.
dicatat dan dua saksi. Kira-kira yang mungkin itu mau? Saya orang tua saya itu ibu saya cuma Gimana? ibu saya cuma dua bersaudara itu. Ibunya juga? Iya, ibu saya cuma dua bersaudara. Ibu saya udah meninggal. Yang meninggal siapa? Ibu saya Ya. tinggal kakak saya, kakaknya bude saya tinggal bude saya. Jadi ibu bapak meninggal. Ya, udah meninggal. Kita tahu saja Pak. Kita tahu saja. Ibu meninggal, masih punya suami bapak? Sudah meninggal, sudah meninggal. Punya bapak ibu? Sudah meninggal. Punya saudara? Saudaranya tinggal satu aja Pak. Laki-laki perempuan? Perempuan bude saya. Perempuan. Perempuan. Ya. Jadi seorang meninggal meninggalkan saudari perempuan satu. Ya. Saudari perempuan satu. Terus punya anak apa? Ya, anaknya ibu saya ini Pak, 4 bersaudara, tinggal 3 sekarang. Ya, ketika ibu meninggal, anaknya hidup berapa? Tinggal 3. 3 laki-laki perempuan? Perempuan 1, laki 2. 3, 2, 1. Sudah itu saja? Ya. Ya. Terus sekarang itu rumah peninggalan dari ibu saya itu yang dari dipegang budi saya yang di. Jadi gimana itu Jadi asetnya ibu yang meninggal itu apa? Asetnya? Rumah sama kos-kosan. Ya itu rumah, punya aset rumah. Rumah toko sama kos-kosan. Ya, asetnya semua itu apa bisa? Ya, bisa. Ya, itu ya. Ya. Dan itu mestinya itu hanya untuk anaknya saja, semuanya. Karena ada laki-laki. Nah, laki-laki maka saudara tidak ada terhalang, masjid tidak terhalang. Karena ada laki terima, kalau ada perempuan, maka saudara perempuan tidak terhalang. Nah, karena tidak lagi karena ibu itu punya anak laki-laki, maka saudara terhalang untuk Cuma sekarang itu dikuasai budi saya semua Pak. itu jadi masalah. Maka caranya dikonfirmasikan dihidupkan datangnya ahli datang. Alasan budi saya itu karena ibu saya masuk Islam. Jadi sekarang ibu saya masuk Islam. Ibu saya kan mualaf nikah dengan bapak saya. Jadi nggak dapat katanya gitu. Jadi Nggak dapat karena ibu saya masuk Islam mualaf nikah dengan bapak. Jadi budi saya masuk Kristen ini nggak kompak. jadi saudara itu non-muslim. Ya ibu saya non muslim, ibu saya masuk muslim. Tidak masuk Islam kan? Ya ibu Ya saya udah masuk dan diwariskan. Tapi saudaranya tadi empat nggak mau ngasih karena ibu saya masuk Islam. Gitu. Gimana itu? nggak bisa. Ibu saudara ibu itu apa alasannya memaksa? Ya, jadi anak-anak kita Iya sampai sekarang nggak mau dikasih Pak. kenapa nggak direbutkan? Mereka asalnya bapak ibu kok. Begini jadi ada kasus diskusi. Ada seorang laki-laki tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada seorang datang untuk mengambil harta, tanya, jangan dikasih. Kalau dia memang mengaku, pernah Rasul meninggal, ada salah. Kalau saya tidak menang, dia menang. Gak boleh orang-orang masalah itu orang-orang hebat. Jangan yang apa jangan yang masalah apa dan saudaranya. Maka mestinya direbutkan dengan cara hukum aja yang untuk nggak ada haknya dia menguasa. Jadi Saya itu juga punya ini Pak, punya anak juga. siapa? Di saya yang sekarang Ya nggak punya hak apa sama sekali. gitu. Nggak punya hak apa sih? Nggak bisa menguasai anaknya. Ibu kan ibu, nggak bisa menguasai. Jadi nggak bisa. Habis direbut, tapi secara hukum baik-baik. Nggak bisa. Dia ada yang menambahkan lagi juga. Gimana? Gimana? Hutangnya itu masih ada. Itu bagaimana kemudian? Jadi kalau setelah orang meninggal, asalnya didata dan hutangnya. Ya?
Itu aja. Berarti yang mendapatkan hak ini harus mengembalikan bayar hutang. Kalau nggak hutang yang banyak, sisa berarti diberikan semua. Kenapa? Harta WRC itu harta neto, bersih dari orang hutang dan maksiat. Maka sebelum bayar hutang, kok dibagi waris, maka berarti menanggung hutang semuanya. Karena harta orang lain, nggak boleh dibagi kecuali harta bersejajar. Maka harta neto, hutang bukan hutang dan jadi berarti makan harta haram. Ada yang namanya mungkin hukum waris itu hukum yang sangat amat rinci, baku. Persis rincinya jumlah rakaat sholat subuh 2 rakaat persis. Nah, karena itu kita nggak boleh sepakat merubah hukum yang rinci. Kita boleh nggak? Kita semangat tuh kalau masih semangat cukup 3 rakaat ini nggak apa? Sama baik. Kalau mau begitu, jadi kecuali kalau masih ada orang tua yang dan meninggal atau kamu ada wajib untuk makan apa. Tapi kalau tidak, kalau jauh dibagi itu soal aturan, nanti sepakati. Yuk kita mengeluarkan persentase berapa untuk akad. Jangan diambil juga bagi dulu. Terbagi silakan. Masing-masing sepakat kita gugurkan sebagai anak kita untuk wakaf harus melakukan itu dulu. Jangan sampai dulu. Jangan kata begini. Misalnya ada seorang bapak itu punya anak 5, laki-laki 3, perempuan 2. Sepakat dibagi rata enggak boleh. Dibagi dulu. Tapi setelah dibagi silakan yang laki-laki dapat, tapi jangan ngasih adiknya kakak. Tapi kadang-kadang mungkin dibagi kakak banyak juga ternyata. Tapi itu boleh, jadi nggak dibagi dulu soal aturan, nanti saya akan menyerahkan sebagian beratnya. Sama tadi Pak, sepakat dibagi dulu, nanti silakan sepakat yuk kita gugurkan sebagian hak kita untuk kepentingan wakaf atas orang. Itu boleh. Ya, ada yang nambahnya? Ini silakan. Jadi orang itu nggak mau langsung hutang, mereka aset, hutang tanggung jawab sendiri. Cuma masalahnya, apakah ketika orang tuanya dicatat hutangnya akan terjadi? Maka moral saja secara hukum nggak wajib bayar hutang apa dari orang tua kan hutang dengan tanggung jawab sendiri. Cuma bisa mengenal apakah kita pegang orang tua kita ibadahnya habis dan kita diam. Jadi sekali lagi nggak mau baca, nggak ada rasa hutang, bisa masak. Ada yang nggak punya turunan, punya saudara nggak? Ya saudaranya. Ya itu lahir perempuan, ambil semuanya. Oh iya semuanya. Jadi kalau nggak punya saudara, jadi ambil semuanya. Jadi sekali lagi nggak terang berarti ke samping suami nggak ada, mati juga. Istri masih hidup, dan bila dulu berarti salah satu-satunya dari saudara.
diambil semua. Sebab kalau di negara Islam apa? Itu dia kalau perempuan, kalau saudara perempuan dapat separuh bernikahan. Namanya betul mal. Memang negara kita punya betul mal kan? Ambil semuanya. Oke, ada yang lain untuk saudara itu. Gini, gimana? Ahli warisnya? Baik. Jadi seorang meninggal punya ahli waris, semua hasilnya hasil produktif. Jadi itu mestinya bisa dibagi, tak dibagi. Namanya warisan. Cuman bisa disepakati, nggak dibagi dulu agar menghasilkan terus. Cuman tetap tertulis dinotariskan bahwa aset ini milik ahli waris semuanya. Suami sekian, istri sekian, bapak sekian. Setelah ada dividendnya dibagi sesuai masing-masing. Iya, sebenarnya bapak seperempat, anak separuh dibagi misalnya. Setelah dapat tercatat di kertas berpenegak hukum dinotariskan. Jangan nanti kalau meninggal asetnya jadi anak-anaknya. Jangan bertanya ini. Kenapa? Ini ahli warisan kena batas umurnya. Kalau meninggal nanti haknya dia menjadi warisan untuk akhirnya. Contoh begini, ada orang tua misalnya meninggal rumah induk jangan dibagi ya untuk pertemuan keluarga. Nggak sama apa? Umurnya berapa? Cucunya yang rusak. Jangan dibagi. Nggak apa-apa, bagi. Ditulis tadi, ini rumah induk itu hari pertama dapat sekian, kedua nggak apa-apa, tertulis tadi. Cuma tercatat ada kawatan, ada kawatan. Nggak ada yang lain ini. Gimana? Ya, istri perempuan apa? Jadi seorang suami punya istri dua. Yang satu dinikahi 50 tahun yang lalu. Yang lalu baru dinikahi suami meninggal. Maka istri baru dapat sama istri yang lama seperempatan dibagi dua. Jangan yang lama kok enak sama istri yang haknya sama dibagi dua. Bapaknya meninggal punya istri dua. Kita kayak tulis aja. Ada seorang suami meninggal dua istri ya. Anaknya berapa? Anaknya pertama dua. Istri dua, tiga, ada 5 anak, laki-laki perempuan. Jadi ada 5 anak dan 2 istri. Laki-laki berapa? Jadi 2 plus 3. 2 laki-laki dan 2. Maka istrinya dapat 1/8. Sisanya ini sisa. Berarti ya, jadi ini 1/8 kali berapa nanti asetnya? Ya. Dibagi 2. Istri kan 2 istri dibagi 2 bagi 2. 7, ini 7/8, ini 7/8 sisanya. Ini untuk anaknya semuanya 5, tapi 2 bagi 1. Nah, laki 2 bagian, karena 5 ini laki-laki maka dibagi 2, 4 dari 7 bagian. Jadi anak itu 7 bagian, dibagi 7 bagian, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1. Jadi paham? Ya. Jadi istri berapa saja, Pak? 4 pun sama sahabatnya. 1/8, tapi juga sama. Anak perempuan 10 dibagi sama-sama. Ya, ada yang nambahkan mungkin cukup ya? Baik.
Jadi nggak boleh menunggu waktu lama segera dibagi. Kadang-kadang kok masih basah telurnya. Nah kalau yang kemudian yang ahli waris meninggal gimana? Harus segera dibagi. Jadi maka kalau nggak dibagi numpuk repot. Jadi perbedaan waktu meninggal itu berpengaruh pada warisan. Contohnya suami istri kecelakaan garis. Kok selisih 1 menit suami meninggal istri dapat warisan. Jadi kalau maka menjadi kronologis kematian itu menentukan warisan. Maka kalau uangnya dibagi-bagi sampai cucu bagi, dilihat tahun berapa masing-masing. Karena jadi nanti sudah makan hak orang lain semuanya. Jadi lagi nggak penting lebih lama, segera dikumpulkan, segera didaftar, segera dibagi. Ada yang menambahkan, cukup baik. Monggo kalau sekali lagi kalau bisa sebenarnya sekali lagi ini dibagi di print out. Dan kalau mau diulangi silahkan. Jadi kalau kita bisa baca ini, saya yakin masing-masing bisa menjadi pembagi waris. Masalahnya masih cuma di awal-awal semuanya. Nah, kalau kita di pondok sudah apa? Tapi kalau bapak pun nggak mungkin menghafalnya, maka mestinya ini dibagi. Terutama kalau ini teori sulit. Tapi ini menjelaskan teori ini mudah kan? Nanti kalau kita baca satu persatu, insya Allah kita masing-masing akan bisa bagi ahli waris. Bawa aja ini. Jadi ini rumusnya di sini. Nah mungkin sementara itu untuk ada kita. Maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.